Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para siswa dan siswi kelas 6 SD Islam Mapaza. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita kembali. Kita akan masuk ke pelajaran ke-6 kita, yaitu tentang keutuhan tauhid. Di mana di pelajaran ke-6 ini kita akan sedikit mengulang kembali tentang pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, khususnya di semester pertama, pelajaran akidah dan akhlak kelas 6, yaitu tentang jenis-jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang baru saja kita pelajari di pelajaran ke-4 dan ke-5, yaitu tauhid asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apakah kalian masih ingat definisinya? Ya, tauhid rububiyah diambil dari kata Rabbun. Rububiyah diambil dari kalimat Rabbun, yang artinya adalah Tuhan. Rububiyah adalah ketuhanan. Tauhid rububiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya sebagai Rabb, sebagai Tuhan semesta alam ini. Menjadikannya satu-satunya pemilik sifat-sifat ketuhanan di alam semesta ini, seperti yang maha menciptakan alam semesta ini, yang maha memberi rizki alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, dan yang maha menguasai alam semesta ini. Itu adalah kerububiahan. Kita harus mengimaninya. Hanya Allah lah satu-satunya Rabb alam semesta ini, satu-satunya Tuhan alam semesta ini. Itulah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan ini juga sudah kita pelajari sebelumnya di semester pertama untuk pelajaran akidah dan akhlak kelas 6. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sebagai ilah, sebagai sembahan yang kita ibadahi. Uluhiyah berasal dari kalimat ilahun, yang artinya adalah sembahan. Uluhiyah adalah sesembahan. Jika kita telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan kita, sebagai satu-satunya yang kita ibadahi, itu artinya kita telah mentauhidkan Allah dalam keuluhiyahannya. Salat, puasa, zakat, pergi haji, berbakti kepada orang tua, itu semua merupakan contoh-contoh ibadah. Termasuk takut, cinta, harap, itu juga termasuk ibadah. Hanya kepada Allah lah satu-satunya ibadah-ibadah tersebut kita persembahkan, tidak boleh kepada yang lainnya. Adapun yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Ini sudah kita pelajari kemarin, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai satu-satunya yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia, nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi lagi terpuji. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya tersebut telah Allah kenalkan sendiri kepada kita semua hamba-hambanya. Di mana? Di dalam kitab sucinya, di dalam Al-Quran. Allah telah memberitahukannya kepada kita, telah menginformasikannya kepada kita, nama-nama dan sifat-sifat sempurna lagi terpuji tersebut di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam Al-Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga telah memberitahukan kepada kita, telah mengajarkan kita
telah menginformasikan kepada kita nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam hadis-hadisnya lewat sabda-sabdanya. Kita wajib mengimani seluruh nama-nama tersebut dan seluruh sifat-sifat tersebut tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, tanpa juga kemudian mengartikan nama dan sifat-sifat tersebut yang bukan artinya. Ketiga tauhid tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kita hanya memilih dan meyakini salah satunya saja. Tidak bisa kita hanya mentauhidkan Allah dalam kerububiahannya, tapi tidak mentauhidkan Allah dalam keuluhiyahannya. Atau sebaliknya, hanya mentauhidkan Allah dalam keuluhiyahannya, tapi tidak mentauhidkan Allah dalam kerububiahannya. Contohnya seperti ada orang meyakini bahwa Allah satu-satunya lah yang menciptakan alam semesta. Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki. Dia telah mentauhidkan Allah dalam kerububiahannya. Akan tetapi dia masih percaya kepada dukun, masih minta kepada orang mati, masih minta kepada kubur. Berarti dia tidak menjadikan Allah satu-satunya sebagai tempat memintanya, sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Atau hanya mentauhidkan uluhiyahnya saja. Seperti misalnya dia beribadah kepada Allah, dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang memberi rizki ini adalah Allah. Nah, ini tidak bisa kita terima. Tauhid, ketiga tauhid tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Seperti iblis, ia hanya mentauhidkan Allah dalam kerububiahannya saja, tidak mentauhidkan Allah dalam keuluhiyahannya. Ia percaya bahwa Allah lah yang menciptakannya. Ya, bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wahai iblis, apa yang membuatmu enggan bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dari tanganku sendiri? Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Pernyataan iblis tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa iblis mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan dia dari api, dan Allah lah yang menciptakan Adam dari tanah. Ya, berarti iblis mentauhidkan Allah dalam kerububiahannya. Tapi sayang, iblis tidak mentauhidkan Allah dalam keuluhiyahannya, yaitu tidak mau menerima perintah Allah, tidak mau patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Atau seperti orang-orang musyrik di masa Nabi SAW, atau di masa para rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka semua jika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan dirinya, maka mereka akan menjawab Allah lah yang menciptakannya. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah yang menciptakannya. Tapi jika mereka diajak untuk hanya menyembah Allah satu-satunya, hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahannya dan meninggalkan sembahan-sembahan yang lainnya, mereka akan berkata, aja'alal alihata ilaha wahidah in hadza illa syai'un ujab. Apakah dia mengajak kita untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi hanya satu Tuhan saja yang kita sembah? Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat aneh sekali. Jadi kebiasaan orang-orang musyrik adalah menyembah banyak Tuhan. Menyembah satu Tuhan itu adalah sesuatu yang aneh bagi mereka. Mereka mengesahkan Allah dalam kerububiahannya, tapi tidak mengesahkan Allah dalam keuluhiyahannya. Nah, ketiga tauhid ini sekali lagi
adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa kita pisahkan. Kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kerububiyahannya, mengesahkan Allah dalam keuluhiyahannya, dan mengesahkan Allah dalam asma dan sifat-sifatnya. Kita menjadikan Allah satu-satunya sebagai pencipta alam semesta ini, pemberi rizki, pengatur, penguasa alam semesta ini. Dan hanya kepadanya lah kita beribadah. Kita menghambakan diri. Salat kita, puasa kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita, cemas kita, harap kita, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia lagi terpuji. Siswa-siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran ke-6 kita, yaitu tentang keutuhan tauhid. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga Allah berikan pemahaman yang baik kepada kalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.